wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan SMP Islam Salafiyah Singosari. Dengan saya Risma Dewi Fernanda dan narasumber kita yaitu Ibu Vina. Yeay! Halo Bu, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik sekali. Risma apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sekali. Semoga teman-teman yang di rumah puasanya lancar terus dan tetap semangat ya. Bu Vina apa juga puasanya lancar? Alhamdulillah sangat lancar ya. Tetap semangat walaupun di puasa. Kali ini kita kadang lemes karena nggak disemangati ayang, tapi kita harus tetap semangat. Ayo Risma, tema kita kali ini apa ya kalau boleh tahu? Itu tema kita kali ini yaitu tentang fikih wanita. Wah iya, terus? Saya kan juga banyak Bu ya di kehidupan sehari-hari banyak problem dan saya juga bingung harus bagaimana. Jadi mungkin dengan diskusi kali ini kita dan teman-teman di sana, di luar sana kita juga bisa mendapatkan solusi baru. Ya dan ilmu. Oke, apa yang perlu dinanyakan dari masalah pertama nih? Apa ya kira-kira? Ketika haid ini kan pasti ada Bu ya, salah satu saya di mana pas saya haid itu lebih dari hari-hari biasanya. Nah itu kan apakah apa yang harus saya lakukan? Mungkin harus sholat atau tetap menunggu sampai darah haid berhenti? Oh ini problemnya cuma sholat. Oke. Tentang puasa juga menurut. Oh iya oke. Jadi biasanya saya ambil contoh yang sekarang Risma ya. Risma biasanya berapa hari Risma? Paling lama 11 hari Bu. 11 hari. Sedangkan kan masa wanita haid itu paling lama itu maksimal adalah 15 hari 15 malam. Kalau di luar itu maka bisa dikatakan itu sudah bukan lagi darah haid atau darah istihadah. Kalau kemudian Risma biasanya nih ya biasanya itu 11 hari, tapi kok tiba-tiba darahnya itu keluar sampai katakanlah 13 hari. Itu masih bisa dikatakan darah haid karena masih dalam jangka 15 hari. Itu tidak diwajibkan sholat dan juga tidak diwajibkan puasa Ramadan, tetapi harus mengkodoknya, gitu kan. Tapi kalau Risma tiba-tiba darah yang keluar itu lebih dari 15 hari, maka disebut darah istihadah. Itu masih tetap diwajibkan puasa seperti itu. Paham? Ya. Apa? Berarti jika lebih dari 15 hari kita boleh sholat, boleh puasa. Jadi setelah 15 hari langsung mandi besar. Niatnya mandi besar, hafal kan? Oke. Teman-teman hafal kan? Harus hafal ya, karena kalau kita niatnya nggak hafal, maka sholat kita nggak akan diterima, puasa kita nggak akan diterima. Jadi kalau Risma tadi seumpama contohnya lebih dari 15 hari tapi masih keluar darah, langsung mandi besar dan melakukan sholat juga melakukan puasa Ramadan. Berarti hutangnya hanya 15 hari itu saja. Oke, paham? Semoga teman-teman paham ya dengan jawaban Bu Vina. Oke, selanjutnya next ada problem apa lagi? Karena kita itu sebagai wanita itu masalahnya banyak sekali. Jadi wanita itu rumit sekali ya, Risma. Jadi kalau kita benar-benar mempunyai pegangan agama yang baik, kita itu akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita teledor terhadap diri kita seperti haid nifas atau najis, suci, sholat sebagainya, kita itu akan gampang terjerumus ke neraka. Makanya kenapa mayoritas yang ada di neraka itu perempuan, karena yaitu masalah haid nggak paham, masalah istiadah nggak paham, jadi dia itu sembrono seperti itu. Oke? Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Bolehkah wanita wudhu dengan hanya mengusap kerudung ketika mendesak saat darurat? Apakah wanita boleh wudhu? Iya wudhu. Oh bagian rambut. Bagian rambut. Risma pernah mengalami itu? Tidak. Mungkin ini case karena tempat wudhunya di luar terus takut auratnya terlihat, mungkin seperti itu ya. Tapi wudhu itu bisa dikatakan sah ketika mengusap rambut, itu bisa dikatakan sah kalau air itu mencapai kulit kepala. Jadi kadang pun kalau kita tidak menggunakan kerudung ya teman-teman, tapi rambut seorang perempuan kan biasanya tebal. Terus kalau kita wudhunya kayak gini tapi dia nggak sampai ke kulit kepala, itu pun belum sah gitu. Jadi kalau menggunakan kerudung tetapi bisa mencapai kulit kepala ya sah gitu. Tapi apakah itu saat digunakan hanya waktu mendesak atau darurat saja? Iya tentu. Karena di beberapa tempat juga kan tidak memungkinkan untuk lepas hijab atau segala macam seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya.
Untuk pertanyaan selanjutnya itu sering keluar cairan putih alias keputihan. Bagaimana sholat saya? Apakah sah atau harus mengulang lagi? Cairan putih itu ada beberapa macam. Mungkin yang dimaksud itu apa, keputihan ya? Ya, Keputihan. Keputihan itu najis ya teman-teman. Jadi kalau kalian semua mengalami keputihan, terus mau sholat itu harus mengganti celana dalam. Harus mengganti celana dalam karena itu najis gitu. Jadi kalau mau sholat, Bu kalau di luar gimana Bu? Ya nggak, celana dalamnya dilepas nanti dipakai lagi setelah sholat nggak apa-apa. Yang penting waktu sholat kalian tidak membawa najis tersebut. Oke. Dan kalau pokoknya kalau sebelum sholat berusaha dibersihkan ya, karena keputihan itu kan karena kadang kan kayak kalau keputihan kan suka, kalau banjar kan paham nggak sih? Kalau banjar kan suka keluar, sering keluar pokoknya gitu kan. Jadi benar-benar harus dibersihkan. Habis itu teman-teman bisa ngambil wudhu dan sholat gitu. Apakah disunahkan Jatuh, dia letoy. Oke, Risma lanjut. apakah disunahkan saat mau sholat fardu? Apakah disunahkan untuk menggosok gigi? Disunahkan iya, karena pada zaman Rasulullah itu disunahkan siwak. Seiring berkembangnya zaman, siwak itu bisa disamakan dengan sikat gigi. Jadi kalau mau sholat fardu disunahkan untuk membersihkan giginya supaya teman-teman sebelahnya cek gak mambu gitu kan, cek gak mambu, cek wangi. Masa menghadap doi harus wangi tapi menghadap Allah gak wangi, seperti itu. Baik-baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya mempunyai hutang puasa Ramadan pada tahun lalu, sedangkan beberapa hari ke depan sudah memasuki bulan Ramadan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Mau mengganti puasa rasanya tidak mungkin menuntut Bu harinya. Jadi ini tuh ada beberapa masalah. Yang pertama dikarenakan dia itu memang malas gitu kan. Jadi dia waktu puasa Ramadan terus mokel, terus males ngijoli kan biasanya seperti itu ya. Terus ada beberapa yang memang dia itu udzur syar'i atau menyusui, terus hamil karena sudah lupa, karena sudah tidak kuat, seperti itu beda hukumnya. Kalau seumpama kamu hanya karena males ngijoli koyo halah saya engko ae, saya males, terus akhirnya sekarang sudah mepet, tuh gak nutut lah, kan itu kan berarti keteledoran kita. Nah itu sudah salah gitu, karena kita meninggalkan kewajiban, kemudian kita tidak punya niat untuk mengkodok kewajiban tersebut. Tapi kalau seumpama dikarenakan sakit atau menyusui, hamil itu beda. Jadi kalau seumpama ibu hamil atau menyusui itu kan tidak kuat puasa, nanti dia akan membayar fidyah gitu kan, dia akan membayar fidyah dan akan mengkodok puasanya juga. Walaupun seumpama ibu hamil itu sampai Ramadan tahun depan masih belum bisa nyaur, itu nggak apa-apa gitu. Jadi nanti dia mengkodok puasanya dan juga bayar fidyah. Tapi kalau seumpama kamu kuat terus kamu belum nyaur, itu kamu dikenakan kodok 2 kali seperti itu. Karena kamu teledor atas kewajiban yang diberikan oleh Allah, seperti itu ya. Karena puasa itu melatih diri dari menahan nafsu ya. Dan puasa itu cuma 1 bulan loh teman-teman. Terus kalau teman-teman males nuruti nafsu, diajak koncone, ayo bakso, ayo budal, mokel, gak popo sepisanai. Nah itu yang perlu dipertanyakan keimanan kita, seperti itu. Jadi kalau ada temennya, ayo mokel, wah setan nih, setan, seperti itu. Walaupun kalau puasa Ramadan setan itu dikerangkeng gitu kan, tapi ono setan wujud-wujud menungso kayak warung-warung yang buka itu kan juga bisa menggoda keimanan kita, tapi kita harus kuat apa enggak, seperti itu. Kalau seumpama kita sudah belajar untuk gak mokel gitu, insya Allah kita semakin dewasa itu semakin kuat untuk alah puasa enteng wis biasa aku kayak seperti itu. Jadi dilihat case-nya, kalau dia meninggalkan puasa karena males atau karena ada udzur syar'i, seperti itu. Kira-kira saat membayar fidyah kira-kira berapa kilogram Bu untuk membayar? 9 ons, 1 mud itu 9 ons, nanti dikalikan kalau kamu punya, kayak kalau kamu meninggalkan selama 1 bulan nanti dikalikan 30 hari, seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apa hukum wanita haid ikut ke masjid? Bukan untuk sholat, terkadang hanya menunggu teman yang sedang sholat. Nah, ini tuh banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Pasti ini itu masalah yang sama, tapi dari hari ke hari itu ditanyakan lagi. Semoga dari penjelasan saya kali ini teman-teman bisa paham ya. Jadi pada zaman dahulu, kenapa sih Bu kok wanita haid itu tidak boleh masuk masjid? Karena pada zaman dahulu itu tidak ada pembalut. Oh. Ya, pembalut itu ditemukan itu pada zaman modern ini. Jadi ketika wanita haid itu cuma mengenakan celana dalam yang dimana bahannya kan cuma kain biasa. Nah, nggak ada minum, Riz. Nah, kemudian pada zaman dahulu kenapa wanita tidak diperbolehkan masuk masjid? Karena khawatir darahnya itu menetes ke masjid. Bahkan pada zaman dahulu lewat di depan masjid, di depan halamannya masjid itu nggak boleh. Karena saking takutnya darah itu akan menetes di halaman masjid. Tapi kan sekarang berbeda ya teman-teman. Sekarang kita bisa menggunakan menstrual cup, bisa menggunakan pembalut. Bahkan pembalut itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda, yang menjamin darah itu tidak akan bocor atau tembus ya, Risma. Jadi kalau seumpama mengantarkan teman tapi hanya sebatas di halaman masjid, sekarang saya pikir it's okay. Tapi masih ada beberapa perbedaan pendapat. Jadi ada yang mengatakan tetap tidak boleh, ada yang mengatakan boleh karena sekarang sudah ada pembalut itu, dan dia harus menjamin bahwa memang darah saya tidak mungkin menetes di masjid, dan saya yakin saya tidak akan mengotori masjid seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ke masjid, ada acara sekolah, tapi sekolah mewajibkan ke masjid, Bu, padahal saya udzur, saya haid, nggak apa-apa, karena sekarang kan ada pembalut, teman-teman menggunakan pembalut, terus teman-teman harus yakin bahwa darah saya tidak akan mengotori masjid seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk selanjutnya, bolehkah wanita haid ikut ziarah kubur? Untuk wanita haid diperbolehkan mengikuti ziarah kubur, tapi untuk membaca tahlil sepertinya tidak diperbolehkan karena di dalam bacaan tahlil terdapat bacaan surat-surat Al-Quran. Apa saja sih bacaan tahlil, Bisma? Kulhuwallah kan seperti itu, terus ada Yasin seperti itu kan, orang haid kan tidak boleh melafalkan. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Apakah wanita haid tetap mendapat pahala puasa? Tidak, karena dia tidak melakukan puasa seperti itu. Tapi kita bisa mengganti, kalau seumpama orang yang tidak haid kan tadarus, tarawih, kita bisa membaca istighfar atau membaca sholawat. Karena membaca sholawat atau istighfar di bulan Ramadan itu pahalanya berkali-kali lipat seperti itu. Jadi pokoknya membaca sholawat yang banyak, sholawat minimal sehari 1000 atau banyak lah. Teman-teman, soalnya sholawat itu hikmahnya banyak ya. Jadi kalian kalau menginginkan sesuatu itu baca sholawat aja sehari 1000 kali. 1000 itu banyak enggak? Cuman sholawat ala Muhammad kan itu paling pendek ya, Aris ya. Jadi selama udzur, kalau keluarganya di rumah itu terawih, kalian baca aja sholawat seperti itu. Jika kan misalnya setiap hari dia mengaji, tadarus, istighfar seperti itu, terus dia haid, apakah dia juga tetap dapat pahala dari setiap harinya itu? Maksudnya sebelum haid dia melakukan kebiasaan itu? Terus pas haid apakah dia tetap dapat pahala dari sebelumnya? Kan berarti itu kan bukan pahala jariah ya. Jadi ya kalau dilakukan ya pasti mendapatkan pahala, cuman kalau enggak ya enggak. Tapi dia mendapatkan kebiasaan saat hari haid itu, kalau sholawat, istighfar seperti itu, dapat pahala dari situ. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi rambut yang rontok ketika haid? Bolehkah dikeramas?